Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aditya Oni Andriawan SPDI, peserta Latsar CPNS, berasal dari Kabupaten Sukoharjo yang ditempatkan di PPSDM Regional Jakarta, angkatan 59, kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang harus diterapkan sebagai ASN nanti. Apakah nilai itu? Nilai yang dimaksud adalah aneka. Apakah kepanjangan dari aneka? Yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Yang pertama yaitu kejujuran dan hubungan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, program. Yang keempat, kebijakan. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita menjadi PNS yang akuntabel? Yang pertama caranya yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, bagaimanakah penerapan sikap akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS-nya nanti? Yang pertama yaitu berangkat tepat waktu ke kantor merupakan salah satu bentuk integritas. Yang kedua, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui sosial media atau website resmi. Yang keempat, tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti rekreasi dan mudik. Yang kelima, tidak menggunakan data rahasia negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme. Apakah yang dimaksud nasionalisme, teman-teman semua? Baik, nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah serta memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa untuk mempertahankan negaranya baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, pengamalan yang terkandung dalam nasionalisme yaitu yang pertama sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti yaitu pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Yang kedua, pengamalan sila kedua yaitu mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai
moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pengamalan sila ketiga yang mengandung arti bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengalaman sila keempat. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Selanjutnya, pengamalan sila kelima. Sila ini mengandung makna bahwa sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahiriah dan batiniah. Selanjutnya, penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari sebagai PNS. Yang pertama, membangun sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama rekan kerja. Yang kedua, meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab atas amanat yang diberikan. Yang ketiga, mempelajari dan memperkenalkan sejarah perjuangan para pahlawan ke teman, saudara, ataupun rekan kerja. Yang keempat, cinta dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kelima, menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia dan mau untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya, selalu menerapkan sikap tolong-menolong antar sesama manusia. Yang terakhir, tidak menyebarkan berita-berita hoax sebelum memastikan kebenarannya. Selanjutnya, nilai dasar selanjutnya yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang selanjutnya, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, dimensi etika publik. Yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, nilai dasar selanjutnya yaitu komitmen mutu. Pengertian komitmen mutu adalah mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada customer sesuai kebutuhan atau keinginan, bahkan melampaui harapan.
Selanjutnya nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu komitmen kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya nilai komitmen mutu, yaitu efektif atau tepat sasaran. Yang kedua, efisien, tepat guna. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, berorientasi mutu. Selanjutnya, wujud inovasi. Pertama, inovasi layanan, inovasi produk, inovasi metode kerja, dan inovasi sumber daya. Selanjutnya, penerapan komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja. Yang ketiga, selalu berinovasi untuk menghasilkan hal baru untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Yang terakhir, selalu menerapkan sikap efektif dan efisien dalam bekerja. Selanjutnya, nilai-nilai dasar yang terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Menurut KPK, ada 9 dasar yang harus ditanamkan dalam perilaku anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Yang kesembilan, adil. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang nilai-nilai dasar ASN yang harus kita pahami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.